Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Rindiani sebagai moderator kelompok 1 dari kelas 3A. Yang beranggotakan saya sendiri yaitu Rini Rindiani, yang kedua Siti Suparhama, yang ketiga Maimunah, dan yang terakhir Mayada. Dalam video kali ini kami akan menjelaskan mengenai contoh-contoh peralatan dalam dunia perkantoran. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Perkantoran dengan dosen pengampu Ibu Resya Fahrunnisa MPD. Perlengkapan kantor adalah istilah generik yang mengacu pada semua perlengkapan yang umumnya digunakan di kantor, perusahaan, dan organisasi lainnya, mulai dari perorangan sampai pemerintah, yang akan berguna untuk kelancaran dari perusahaan ke dalam melakukan berbagai macam bentuk kegiatan administrasi yang ada. Macam-macam peralatan kantor. Pertama, lemari arsip. Sebuah lemari jelas merupakan salah satu item furnitur yang sangat dibutuhkan di dalam kantor atau yang lainnya. Selain berfungsi untuk menyimpan dokumen dan arsip-arsip kantor, lemari juga memudahkan kita dalam pencarian arsip-arsip ataupun dokumen lama yang sangat penting di sebuah perusahaan. Kedua, dindek atau bokpil. Order atau dindek adalah sebuah map besar yang berbahan dasar kantor tebal yang mempunyai fungsi untuk menyimpan dokumen dan arsip. Ketiga, printer. Printer berasal dari kata print yang dalam bahasa Indonesia berarti cetak. Dari namanya tersebut, kita pasti juga mengerti fungsi printer adalah untuk mencetak. Dalam dunia komputer, printer termasuk perangkat keras yang menyajikan representasi tulisan atau grafis pada sebuah kertas atau media semacamnya. Keempat, stempel. Secara umum, stempel biasanya digunakan untuk melengkapi bumbuhan tanda tangan pada bagian penutup surat. Penggunaan cap yang menandakan identitas suatu badan usaha maupun lembaga non-profit berperan penting mengesahkan suatu dokumen tertentu. Laptop atau komputer jinjing adalah komputer pribadi yang berukuran relatif kecil dan ringan. Manfaat: 1. Dapat membantu menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. 2. Lebih fleksibel. 3. Untuk mengetik berbagai dokumen. Penjepit kertas dan lem. Penjepit kertas berfungsi untuk bisa menyimpan atau juga menata semua dokumen dan file perusahaan dengan baik. Maka dibutuhkan benda yang bisa menyatukan setiap dokumen penting yang berkesinambungan di dalam satu tempat, yang rapi dan tentu saja aman disimpan di tempat yang telah disediakan. Sedangkan lem fungsinya merekatkan kertas dengan media lain. Mesin pemotong kertas adalah sebuah alat yang dapat merapikan kertas agar sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Fungsi mesin pemotong kertas adalah A. Untuk merapikan bagian pinggir kertas agar bentuknya rapi. B. Untuk memotong kertas menjadi berbagai macam ukuran sesuai kebutuhan Anda. C. Untuk memadatkan atau mengepres kertas yang akan dijilid sehingga hasil penjilidan. Stapler atau staples adalah alat untuk menyatukan sejumlah kertas dengan cara memasukkan staples berbentuk huruf U yang terlipat di bagian bawah kertas bila panjang kedua ujung melebihi tebal kertas. Gunting. Dalam kantor, keberadaan gunting juga tak kalah penting. Alat ini bisa digunakan untuk memotong bahan yang tipis seperti kertas, plastik tipis, tali, kain, atau yang lainnya. Flash disk, memory card, dan external hard disk. Alat-alat ini berfungsi untuk penyimpanan data-data digital selain dari komputer. Selain untuk media penyimpanan, juga berfungsi untuk memindahkan data-data digital dari komputer satu dengan komputer lainnya. Kertas. Kertas merupakan salah satu perlengkapan kantor yang dibutuhkan untuk menulis, mencetak, maupun menggambar. Bagi banyak perusahaan, kertas memiliki banyak kegunaan, sehingga kertas hampir menjadi kebutuhan pokok untuk menopang aktivitas kantor. Kertas yang umum digunakan untuk perlengkapan kantor ini biasanya jenis HVS, ukuran A4 dan F4 atau folio, dengan ketebalan mulai dari
70-100 gram. Telepon kantor. Telepon adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan suara, terutama pesan yang berbentuk percakapan. Telepon kantor berfungsi sebagai sarana untuk berkomunikasi sekaligus memberikan informasi, memudahkan dalam proses interaksi antar kantor, memudahkan pertukaran informasi dan komunikasi agar lebih cepat serta efektif, sebagai bentuk implementasi penggunaan teknologi tersebut. Berdasarkan yang sudah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa perlengkapan sangat mendukung dalam berjalannya suatu organisasi atau perusahaan, karena bisa membantu meringankan beban pekerjaan pegawai dan mempermudah dalam mengerjakan suatu urusan kantor. Demikian itulah penjelasan dari kelompok 1, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.